Hai semuanya, selamat datang kembali di 5 buah saham berpotensi cuan beserta dengan trading plan-nya. Oke, jadi nanti di video kali ini kita bakal ngebahas 5 buah saham yang udah aku pilihin yang sangat-sangat menarik pastinya. Dan ya, kita bisa cari posisi entry-nya itu mulai dari tanggal 22 sampai 26 November. Artinya mulai dari Senin besok sampai hari Jumat kita cari nih. Kita perhatikan 5 buah saham ini, kalau misalnya kesempatan entry-nya sudah datang, ya baru kita entry. Dan sesuaikan nanti tradingnya itu sesuai dengan trading plan yang kita bahas nanti di sini. Seperti itu. Oke, jadi heads up dulu, watchlist yang aku pilihin ini lebih cocok ke swinger sih sebenarnya. Jadi kalau kalian itu mau main swing pendek atau swing jangka menengah atau trend following juga bisa. Ya, tapi kalau misalnya untuk scalping, walaupun nanti ada beberapa yang momentumnya itu masih bagus banget, tapi menurut aku sih sayang aja gitu ya, karena nanti kita pilihin di sini yang range-nya itu cukup lebar. Jadi seharusnya bisa cuan di atas 5%-an. Seperti itu. Jadi tanpa basa-basi lebih lanjut, apalagi ISG sudah all time high disertai dengan candle Marubozu seperti ini, lebih baik langsung aja nih kita coba ke saham yang pertama. Jadi saham yang pertama itu yang bakal kita lihat itu ada si Pegas. Ya jadi kalau kita perhatikan di sini secara tren, ya Pegas itu kemarin dia setelah rally di sini dia reject ke bawah membentuk downtrend, tapi ternyata dia sudah selesai nih downtrendnya. Oke, jadi dia downtrendnya sudah selesai dan kita bisa perhatikan juga di sini dia sudah rally dan sedang berkonsolidasi pada area support yang terdapat di sini. Ya, jadi sini ada support ya kan, kita bisa lihat support yang tertembus menjadi resisten, lalu berubah lagi menjadi support. Oke. Nah, lalu posisi candlenya itu yang paling menarik itu yang aku lihat di sini adalah dia itu membentuk area konsolidasi yang berbentuk bullish pennant. Ya, jadi bullish pennant ini terbentuk ketika ada rally ya yang membentuk tiangnya, lalu terdapat segitiga kecil seperti ini. Oke, jadi ya ini merupakan salah satu pattern continuation yang memiliki win rate yang cukup bagus sih menurut aku. Ya, dan kita perhatikan juga hari Jumat kemarin itu dia sudah berhasil closing di 1530, artinya dia sudah berhasil breakout dengan volume yang cukup tinggi. Ya, ada volume spike yang bisa kita lihat di bawah sini. Oke, jadi coba deh kita lihat dulu di sini gimana sih trading plan pada saham Pegas ini gitu. Nah, jadi pertama kita lihat buy-nya itu di mana sih gitu ya kan. Nah, jadi berhubung ya di Pegas ini dia masih berada di daerah support dan dia sudah berhasil breakout daripada penannya, seharusnya ini bisa menjadi buying opportunity buat kita. Ya, jadi kita bisa buy itu dari area 1520 sampai 1540 di sini ya. Jadi kita misalkan aja kita beli ketika dia open ya, misalnya nggak ada gap up nanti gitu. Jadi kita bisa beli di sini 1530. Nah, untuk resikonya itu ya pasti dong ya antara di bawah penan atau ya kalau misalnya dia balik lagi ke dalam penannya berarti false break gitu kan. Dan kalau misalnya dia jebol daripada si supportnya yang besar ini, maka dia itu ya support itu bakal berubah menjadi resisten, seperti itu aja simpelnya ya kan. Jadi ya kita bisa letakin stop loss kita itu pada area di 1490 lah, atau kalau misalnya mau lebih ekstrim sedikit ya bisalah di sini 1475 pas di bawah si penannya. Jadi kalau misalnya dia jebol ke bawah berarti ada reversal seperti itu. Nah, untuk target price ini nih yang sangat menarik karena range-nya itu sangat tinggi gitu ya. Range-nya itu cukup lebar karena kita bisa perhatikan di sini ada rally lalu ada drop juga, sehingga resisten target kita itu ada di daerah 1835 sampai 1880. Jadi kita bisa letakin di sini nih 1840 deh. Ya, jadi bisa sampai 20%-an seperti itu. Apalagi kita bisa lihat bahwa kalau misalnya pattern continuation itu biasanya kenaikannya itu diikuti seperti dia itu mirip seperti tren yang mendahului seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini dia rally-rally, ya kemungkinan besar juga di sini dia rally-rally seperti itu ya. Semoga saja. Ya jadi di sini sudah ada trading plan-nya, silahkan diikutin saja seperti itu. Lalu untuk saham yang kedua, ini mirip-mirip juga dia dia berbentuk penan juga. Di sini kita bisa perhatikan ada si BBTN. Ya jadi secara tren juga kita lihat di sini awalnya dia itu sejak Maret 2021 dia itu membentuk yang namanya downtrend ya. Jadi kita bisa tarik di sini ada trend line dan dia sudah berhasil breakout dan retest membentuk sideways lalu rally.
Nah, jadi rally-nya ini bisa menjadi tiang penannya seperti itu. Nah, posisi candle-nya terakhir itu sudah berhasil breakout juga daripada si penan. Kalau kita bisa perhatikan di sini dia berhasil breakout tapi volumenya itu cukup kecil sih. Ya jadi karena volumenya cukup kecil ini mungkin kita nanti bakal provide dua buah apa sih namanya? Target buy gitu ya. Jadi kita bisa memiliki dua buah area untuk dimana nanti kita bisa beli seperti itu. Jadi kita nggak langsung sikat gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian yang mau ngikutin trennya, harusnya beli di harga sekarang sih nggak masalah gitu ya. Karena dia sudah berhasil break penan walaupun tidak ada volume, kita harapkan ya hari Senin dia ada volumenya seperti itu. Jadi misalnya kalian beli di sini. Nah, untuk stop loss-nya kalian bisa letakin di sini dulu. Ya sekitar 2,51 kalau misalnya kalian beli di breakout penannya berarti itu di 1750 seperti itu. Oke, jadi kalian beli di sini untuk target price-nya kita letakin di resisten yang ini. Ya jadi sini ada pantulan 1, pantulan 2 ya kan di sini juga dia ada hesitate lalu turun ke bawah. Jadi kita bisa letakin di sini nih. 1930. Jadi risk reward ratio masih 1:3 kalau kalian ikut trading plan yang ini. Nah, kalau misalnya mau mendapatkan yang lebih menarik, itu coba deh kalian lihat, kalian hilangkan support penannya, lalu kalian cari opportunity buy mendekati si supportnya ini. Supportnya itu terdapat pada area 1700 sampai 1725. Ya jadi kalau misalnya kalian letakin di sini, kalau misalnya kalian beli di daerah sini misalnya aja di 1730 nih dapat gitu kan. Ya untuk stop lossnya kalian tinggal letakin di bawah sini di 1695 ya di supportnya yang terdapat di sini gitu. Nah untuk target price sendiri itu bisa di sini juga tetap sama gitu. Jadi kalau misalnya kalian dapat buy on support itu harusnya sih bisa mendapatkan risk reward ratio yang lebih menarik ya kan. Berarti dapat 1:5 seperti itu. Oke, jadi begitu tadi untuk si BBTN. Antara kalian mau pakai si penan atau mau buy on support itu terserah kalian. Tapi kalau kita lihat sih karena dia membentuk strong uptrend ya, di sini ada rally lalu konsolidasi, ya harusnya sih ini peluang upside untuk si BBTN ini masih cukup tinggi seperti itu. Oke, lalu kita lanjut lagi nih ke saham-saham yang cukup strong uptrend juga. Ya, jadi kita lihat di sini ada si ISSP. Ya, jadi ISSP ini sendiri kita perhatikan secara tren itu memang dia masih bergerak uptrend ya, masih strong uptrend dari awal ini dari mulai Maret 2020 itu dia masih uptrend terus menerus seperti itu. Ya kan dia uptrend lalu kemarin itu dia membentuk yang namanya si rising wedge ya, di sini dia membentuk si rising wedge, kita bisa perhatikan lalu dia berhasil breakout lalu dia retest dan dia naik lagi seperti itu. Nah kalau kita lihat seperti ini, kita bisa perhatikan volumenya. Ya, jadi kalau misalnya dia ada rally-rally seperti ini, kita bisa perhatikan volumenya untuk melihat apakah kenaikannya atau uptrendnya itu cukup valid. Seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan, ketika dia rally di sini, ketika dia rally, itu disertai dengan volume yang cukup kuat. Sedangkan ketika dia turun dan berkonsolidasi, itu volumenya sangat kecil-kecil gitu. Artinya apa? Artinya tekanan jualnya tidak sekuat tekanan belinya. Kayak gitu. Oke. Jadi gimana sih cara kita trading di sini? Yang pertama kita perhatikan posisi candlenya si ISSP ini sedang berada di Fibonacci retracement level 38,2% atau di area 444 gitu ya. Jadi ya kita bisa perhatikan di sini itu dia sudah mulai membentuk candle-candle rejection seperti hammer dan doji kayak gitu. Nah, jadi kita bisa perhatikan juga di sini bahwa ya penurunannya ini memang disertai dengan volume kecil. Ya jadi kayak case-nya ini seperti LPPF sebelum dia rally kemarin. Oke, jadi bagaimana sih trading plan-nya kalau misalnya kita mendapatkan saham-saham seperti ini? Jadi yang pertama itu kita ambil long position, kita cari nih titik entry kita. Kalau misalnya aku sih lebih dekat ke area 444 sih lebih bagus gitu ya kan. Jadi misalnya aja kita pasang auto order nih di area 400 berapa nih? 448 deh contohnya gitu ya kan. Nah, jadi kita pasang area auto order, kali aja dia retrace dulu gitu kan, kali aja dia retrace terlebih dahulu. Nah, untuk si stop loss itu aku mau letakin di bawah si retracement levelnya. Berarti di area 442 lah atau misalnya di 440 lah di bawah low-nya ini gitu kan. Di bawah titik terendah candle si doji ini. Berarti itu masih sekitar 1,79% gitu. Nah, untuk target profit aku mau pakai si Fibonacci extension di sini. Jadi aku tarik dari sini Fibonacci retracement terus tarik ke retracement-nya sendiri. Sehingga terbentuklah Fibonacci di atasnya ini sebagai target profit. Ya jadi target profit kita yang pertama itu ada di
di area 544 atau sekitar 21%. Kalau misalnya jebol, itu bisa sampai kemari. Dan kalau misalnya jebol lagi bisa sampai kemari. Ya, ini adalah sebenarnya sih 1,618 ini merupakan target profit yang cukup sering dipakai lah seperti itu. Oke, jadi masih besar banget peluangnya karena ini memang dia membentuk strong uptrend seperti itu dengan resiko yang sangat-sangat kecil gitu ya. Jadi masih bisa lah, masih layak lah untuk kita kejar seperti itu. Oke. Nah, itu tadi untuk saham yang ketiga. Lalu untuk saham yang keempat ini memang agak mahal, tapi potensi upside-nya itu cukup oke. Masih oke banget bahkan. Jadi kita perhatikan di sini, secara tren ya, itu nama sahamnya ini si Arto ya. Jadi kalau kita perhatikan secara tren itu masih berbentuk uptrend. Kenapa? Karena dia itu masih membentuk yang namanya higher high, higher low, higher high, higher low, dan harapan kita dia bisa membentuk yang namanya higher high kembali. Seperti itu. Oke. Nah, lalu kita perhatikan posisi candlenya. Nah, ketika dia di sini sudah turun gitu kan, dia itu membentuk yang namanya kalau di candle daily itu aku sebutnya lebih ke downtrend minor sih, minor downtrend seperti itu. Tapi kalau misalnya kita switch ke candle weekly, ini lebih terlihat seperti bullish flag. Ya, bisa terlihat seperti bullish flag seperti itu. Tapi kita fokusnya ke daily aja deh biar kita bisa dapat entry yang lebih precise seperti itu. Ya kan? Nah, jadi kita perhatikan daripada si flagnya ini tadi atau si itu, dia juga terdapat potensi pembentukan pattern yaitu si ini inverted head and shoulder seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini ada si inverted head and shoulder yang bakal terbentuk. Jadi kita bisa harapkan bahwa dia itu bisa breakout di sebelah sini seperti ini. Oke, jadi kita bisa lihat di sini dia ada si right shoulder-nya seperti itu ya. Kita bisa harapkan dia terpantul di sini. Apalagi kita bisa perhatikan di sini ada support seperti itu. Ada support ya kan, di sini kita bisa perhatikan di sini ada support. Nah, lalu kita lihat posisi candlenya. Terakhir itu dia sudah berhasil breakout dengan volume spike. Ya, jadi kita bisa perhatikan di sini dia sudah berhasil breakout daripada si trendline kecilnya ini disertai dengan volume yang sangat tinggi. Ya, jadi ada volume spike saat breakout itu berarti ada dorongan daripada para pembeli seperti itu. Ya kan, jadi dia sudah ada volume spike namun tertahan oleh resisten di sini dan sekarang itu sedang retest. Nah, jadi posisi candlenya itu sekarang sedang berada di support. Dan kalau kita perhatikan di sini itu terdapat candle rejection. Artinya dia itu seperti nggak mau turun lebih dalam. Ya, jadi kita bisa perhatikan bahwa ketika dia menyentuh si supportnya ini, itu dia memiliki ekor-ekor yang panjang di bawah. Seperti itu. Oke, jadi ya untuk area entry-nya kita harusnya sih semakin dekat ke support semakin bagus gitu kan. Kenapa? Karena ya memang kalau kita belinya di support itu berarti risk reward ratio kita itu sangat menarik kayak gitu. Oke, jadi kita bisa perhatikan kita bisa beli di sini contohnya di 15500 deh ya. Biar dekat-dekat harga sekarang aja gitu. Nah, jadi untuk stop loss ya kan yang paling penting kita bisa letakin di bawah si support berarti sekitar 3,24% atau di harga 14.925 seperti itu. Untuk target profit yang pertama pastinya kita cari resisten dong, itu ada di sekitar sini di 17.000 ya, ada di 17.000 atau sekitar 10%. Nah, untuk target si pattern yaitu si inverted head and shoulder tadi itu kita tarik dari kepala sampai ke neckline seperti ini ya. Jadi kita tarik dari situ, setelah itu kita tinggal copy paste aja ya kan, kita tinggal copy paste dari titik breakoutnya kita letakin. Berarti target price kedua itu ada di sekitar sini, ada di sekitar 2.900. Jadi masih sangat-sangat menarik ya, potensial upside-nya itu masih menarik karena kita bisa perhatikan dia berhasil break flag disertai dengan pembentukan inverted head and shoulder seperti itu. Oke, jadi ini merupakan yang cukup menarik untuk di swing yang cukup lebar seperti itu, tapi memang ya harga sahamnya agak mahal sih seperti itu, agak premium lah kayak gitu. Oke, jadi itu tadi untuk trading plan si Arto. Untuk saham yang terakhir itu aku mau lihat si BSDE. Ini sebenarnya udah kita bahas sih. Ya, sebenarnya udah pernah kita bahas di Telegram. Cuman kemarin itu ketika dia reject dari resisten, dia itu muncul buying opportunity lagi gitu. Jadi kita bisa perhatikan secara tren, ya kita bisa tarik dari tren lainnya di sini. Dia itu juga sudah berhasil breakout dengan volume spike di sini. Ya, jadi kalau kita perhatikan dia itu sudah berhasil breakout yang ini disertai dengan volume spike seperti itu. Oke, dan lagi dia itu membentuk sebuah chart pattern yang kita sebut dengan cup and handle. Jadi kalian bisa lihat di sini ada cupnya, lalu di sini ada handle-nya.
gitu. Nah, posisi candle sekarang itu dia sedang terhimpit antara resisten dan support yang menurut aku cukup rapat lah seperti itu. Jadi kemungkinan besar geraknya untuk seminggu ke depan itu mungkin bakal di situ aja dulu sih gitu ya. Jadi untuk di sini kita bisa lihat dia itu masih berada dalam posisi retestnya. Ya harapan kita sih kita bisa mendapatkan harga serendah mungkin, yaitu bisa mendapatkan harga di trendline-nya sini. Ya di trendline-nya di sini di harga 1150 lah kalau misalnya dikasih market seperti itu. Oke, jadi coba deh kita bentuk aja trading plan-nya gimana sih idealnya seperti itu. Oke, jadi yang pertama itu kita lihat buying opportunity-nya itu ada di mana gitu kan. Jadi di sini kita lihat buying opportunity-nya itu ada di daerah 1170 sampai 1150. Jadi misalnya aja nih, kalau misalnya dia karena strong bullish, misalnya ada pattern juga, kita harapkan dia cuman sampai ke 1170 doang lah seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah beli di 1170, itu untuk stop loss kita itu kita bisa letakin itu di bawah si resisten daripada si patternnya tadi. Berarti itu ada sekitar 2% di angka 1145 seperti itu. Ya kan? Nah, lalu untuk target profit ya jangan taruh di resisten yang di sini karena ya memang terlalu dekat seperti itu. Kalaupun kalian mau ya nggak masalah take profit setengah nanti di sini. Dan itu pun masih memiliki risk reward ratio 1:2 gitu. Nah, tapi yang lebih asiknya kalau misalnya kalian mau itu pakai resisten yang ini di area 1275 sampai 1285 gitu. Jadi ya memang risk reward rasionya itu masih lebih menarik di sini. Hampir mencapai 10% lah seperti itu. Ya kan? Jadi begitulah tadi untuk si trading plan si BSDE ya kan. Jadi kita harapkan dia retest dulu semakin dekat ke 1150 itu seharusnya bisa kita beli semakin besar nominalnya seperti itu. Atau kita sebut dengan pyramid entry gitu ya. Jadi kita bisa titip sendal dulu, semakin dia turun semakin kita cicil kayak gitu. Oke, jadi itulah tadi 5 buah saham berpotensi cuan yang bakal kita cari kesempatan entry-nya mulai dari tanggal 22 sampai 26 November 2021. Ya, jadi semoga analisanya bermanfaat dan apalagi ISG itu sudah mencapai all time high dan kita semakin mendekati yang namanya window dressing. Jadi berfokuslah pada saham-saham yang memang pergerakannya itu range-nya cukup jauh, cukup tinggi, cukup lebar seperti itu kan dengan fundamental yang nggak buruk-buruk amat lah kayak gitu. Oke, jadi silahkan di-share analisa ini kepada teman-teman yang lain biar yang lainnya juga bisa mendapatkan watchlist yang cukup bagus lah seperti itu ya. Jadi silahkan dikonsider, silahkan dievaluasi kembali biar nantinya kalau misalnya dia memang tidak sesuai dengan plan kita, tidak ada yang nyangkut seperti itu. Jadi terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai 17 menitan ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.